Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah fenomena hiburan yang lagi meledak banget di TikTok dan YouTube. Kita lagi ngomongin sebuah grup yang energi dan chemistry-nya sukses bikin jutaan orang ketawa, The Side Brothers. Kalau kalian sering scrolling media sosial akhir-akhir ini, pasti seenggaknya pernah ketawa gara-gara ulam belika kan? Mereka ini super menghibur, perkembangannya cepet banget, dan punya dinamika yang unik. Tapi siapa sih sebenarnya mereka di balik semua konten viral itu? Mari kita cari tahu. Oke, mari kita selami ini. Pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya 4 orang yang awalnya cuma sekedar karakter sampingan, sekarang malah bertransformasi jadi bintang utama yang fenomenal banget. Ini tuh benar-benar perjalanan yang luar biasa. Dari yang cuma pemain latar, sekarang jadi langganan FYP di mana-mana. Buat paham kesuksesan mereka, kita harus ngebedah resep rahasia di dalam grupnya itu sendiri. Nah, di barisan paling depan kita punya sosok yang ibaratnya tuh jantung dari grup ini. Mari berkenalan dengan si energik, yaitu Yuka, sang founder yang jadi sumber utama ledakan energi di The Side Brothers. Dengan username @YukaTeo, Yuka ini pemimpin sejati sekaligus frontman mereka. Yang bikin Yuka spesial, dia tuh nggak butuh naskah sama sekali. Super spontan dan ya bisa dibilang cukup berisik tapi dengan cara yang paling asyik. Dia sering banget bertindak sebagai MC yang tiba-tiba lepas kendali, tapi justru di situ letak timing komedinya yang natural banget. Spontanitasnya ini nih yang otomatis ngebangun suasana dan mancing tawa riuh di setiap video mereka. Tapi ya, energi yang meledak-ledak itu kan tetap butuh otak buat ngarahin supaya nggak berantakan kan? Nah, disinilah kita masuk ke sosok krusial berikutnya, si pengatur strategi. Mari kita bahas Tier Listen. Sebagai creative director, Thierryson ini punya peran yang sangat penting. Jangan sampai ketipu sama gayanya yang kelihatan tenang atau kalem di depan kamera ya. Sebenarnya, Thierryson ini adalah master planner mereka. Dia punya insting tajam buat ngebaca kemauan audiens, terus ngeracik ide-ide simple jadi konten yang dijamin viral. Pokoknya, dia yang mastiin semuanya dieksekusi dengan sempurna sebelum videonya sampai ke layar HP kalian. Bergeser sedikit, kita pindah ke elemen penting lainnya dalam sebuah grup komedi. Mari kita sambut si komentator lucu, Nico Junius. Dia ini raja komentarnya The Side Brothers. Dan ini tergambar jelas banget di sosok Nico Junius. Nico itu ibaratnya masterclass dalam ngebawain lelucon. Dia nggak perlu tuh ngelakuin aksi fisik yang capek atau heboh. Cukup diem, ngamatin situasi terus boom. Dia bakal ngelontarin komentar yang cerdas sekaligus kocak abis. Timing, nada suara, sama ekspresinya bener-bener pas. Punchline yang dia keluarin itu murni kejeniusan komedi yang bisa bikin satu momen jadi berkali-kali lipat lebih lucu. Tentunya, grup komedi rasanya belum lengkap kalau nggak ada elemen kejutan ya kan? Disinilah potongan puzzle terakhir kita masuk, sang kartu liar TP46. Kalau kalian udah sering nonton konten @_TP46, kalian pasti setuju deh kalau dia ini anggota yang paling nggak bisa ditebak. Sebagai komedian fisik, TP tuh super impulsif dan berani banget. Dia rela lakuin hal-hal ekstrim dan sama sekali nggak jaim demi mancing tawa kita. Kehadirannya bener-bener nyuntikin kekacauan murni yang menghibur banget ke dalam grup. Bikin konten mereka jadi penuh warna dan pastinya nggak gampang ditebak. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah ngeliat kontras kepribadian di internal grup mereka. Di satu sisi, ada Thierryson yang super tenang, selalu mikirin strategi, pokoknya otaknya jalan terus. Terus di sisi lain, kita disuguhin Yuka sama TP yang ibaratnya mesin spontanitas, penuh kekacauan dan energi fisik. Kontras inilah alasan utama kenapa kita yang nonton nggak pernah ngerasa bosen. Kekuatan sejati mereka itu sebenarnya ada di keseimbangan yang pas banget. Bayangin aja formasi ini. 25% energi dari Yuka, 25% otak dari Thierryson, 25% komentar tajam dari Nico, dan 25% kekacauan murni dari TP. Rahasia chemistry mereka yang luar biasa itu ya karena nggak ada satupun yang egois pengen mendominasi. Ini tuh formula kolaborasi yang super seimbang, di mana semuanya dapat panggung buat bersinar. Dan keseimbangan tadi itu bermuara pada satu hal yang sangat penting, persahabatan yang tulus. Perpaduan antara si introvert dan extrovert ini kerasa otentik banget, karena mereka emang gak lagi acting. Walaupun mereka terus-terusan saling ngeceng dan lempar candaan, tapi tetap ada respect, no bullying. Lingkungan yang aman ini ngebentuk suasana yang wholesome banget, dan audiens tuh bisa langsung ngerasain energi kebersamaan itu dari layar mereka. Oke, setelah ngebedah dinamika internal mereka, mari kita melangkah keluar sejenak. Seru banget buat ngeliat gimana persahabatan tulus itu akhirnya ngebawa reputasi mereka melesat tajam menuju puncak popularitas. Mari kita lihat gimana perjalanan ini terbangun. Mereka ini beneran mulai dari karakter sampingan loh.
Nama The Side Brothers lahir karena awalnya mereka cuma jadi pemain pelengkap di event komunitas kayak A4 Aklan dan Marapaton. Dari situ, klip-klip konyol mereka mulai viral gede-gedean di TikTok. Gara-gara penontonnya antusias banget, akhirnya mereka bikin channel YouTube sendiri. Dan sekarang, mereka udah jadi influencer komedi papan atas yang pastinya lagi dilirik banget sama industri hiburan. Terus, kenapa sih kita perlu ngebahas ini? Gini, di tengah hari-hari kita yang mungkin lagi bikin stres, The Side Brothers ngasih kita komedi murni yang konsisten dan tanpa skrip. Kalian disuguhin persahabatan sejati yang anget banget. Lebih dari sekedar hiburan, mereka ini seolah jadi representasi keren buat semangat para kreator lokal di Asia Tenggara. Ngebuktiin kalau komedi spontan dan tulus itu selalu punya tempat yang spesial. Jadi poin krusialnya tergambar jelas banget nih dari omongan fans mereka sendiri. Hanya komedi murni terasa sangat nyata. Daya tarik pamungkas The Side Brothers itu ya karena mereka bisa nembus batas layar digital. Pas kita nonton mereka, kita nggak kerasa lagi nonton orang bikin konten, tapi kita berasa kayak lagi nongkrong dan ketawa lepas bareng teman-teman tongkrongan kita sendiri. Perjalanan grup ini ngebuktiin banget betapa uniknya peran tiap individu dalam sebuah circle pertemanan. Ada si energik, si perencana, si komentator, dan sang kartu liar. Nah, jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Siapa sih yang meranin karakter-karakter The Side Brothers di lingkaran pertemanan kalian sendiri? Apakah kalian yang jadi otaknya yang tenang, atau justru komedian fisik yang bikin suasana jadi kacau dan seru? Coba deh dipikir-pikir. Oke, makasih udah gabung di sesi bedah topik kita kali ini. Mari terus belajar, terus tertawa, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.